Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan berisi latar belakang dan relevansi penerapan. Latar belakang dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, pengambilan keputusan teknis sering membutuhkan perhitungan matematis untuk menganalisis ruang, bentuk lahan, jaringan transportasi, orientasi bangunan, hingga proyeksi data. Trigonometri dan sistem persamaan linear dua variabel merupakan dua konsep matematika dasar yang banyak digunakan dalam proses tersebut. Selanjutnya, relevansi penerapan. Trigonometri berperan dalam pengukuran sudut, jarak, dan elevasi di bidang kartografi, permodelan 3D, serta analisis geospasial. Sementara, sistem persamaan linear dua variabel membantu dalam penyelesaian persoalan perencanaan yang melibatkan dua variabel terkait, seperti alokasi lahan optimal, keseimbangan permintaan penawaran transportasi, dan perhitungan lokasi ideal. Penerapan kedua konsep ini penting untuk mendukung kemampuan analitis mahasiswa PWK dalam memahami fenomena spasial secara kuantitatif. Metode yang digunakan ada dua. Yang pertama ada trigonometri dan yang keduanya ada SPL atau matriks. Yang pertama itu ada trigonometri. Trigonometri ini digunakan untuk memodelkan dua variabel yang saling mempengaruhi. Misalnya ada volume kendaraan pada dua ruas jalan, terus ada perencanaan perpotongan jalur transportasi, terus yang terakhir ada kebutuhan lahan untuk dua zona berbeda. Terus di trigonometri ini ada rumus dasar yang digunakan. Yang pertama itu ada teorema Pythagoras, terus juga ada sin kostan sama tan. Terus ada metode yang kedua, itu ada SPLDF atau matriks. Ini digunain ketika lagi ngitung jarak antara dua titik yang nggak bisa diukur langsung. Terus kemiringan lahan untuk menentukan kelayakan pembangunan. Terus yang terakhir, ketinggian bangunan dari titik observasi. Terus di metode ini, rumus yang digunakan itu ada AX plus BY sama dengan Z, terus AX tambah BY sama dengan Z, terus model umum SPL, AX sama dengan B. Baiklah teman-teman, mari kita bahas soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu ada sebuah kasus, yaitu di sebuah kawasan pesisir, rencana kota ingin menghitung luas area rawa yang tidak dapat dimasuki secara langsung untuk pembangunan, yaitu luas terbuka hijau di kandang kota. Dari titik observasi, itu ada perencanaan, dia memberi untuk mengobservasi jarak dari A, B, dan C, luas dari rawa ini, di mana dua batas ekstrem rawa itu yaitu titik B dan C. Jarak AB diukur sebesar 110 km. Jarak AB itu 110 km. Kemudian jarak AC diukur sejauh 100 km. Kemudian ada pula sudut yang ditutup oleh garis pandang AB dan AC, yaitu sudut dari BAC itu ada 40 km. Nah, mari kita bahas soal. Jadi sedang kita ketahui bahwa jarak B, jarak dari B itu ke AC itu adalah 160. Kemudian ada pula jarak C atau AB yaitu 120. Kemudian sudut apiknya alfa itu adalah sudut AC atau 40. Nah teman-teman, ini apa sih ini pakai? Kan sini ada 2 sisi dan 1 sudut. Kita pakai rumus 2/3 sama dengan setengah dari yang kita ketahui ada sisi B, sisi C, kemudian sudut apiknya adalah alfa. Kita olah. Kita rasakan bahwa B-nya itu ialah 160, kemudian C-nya ada 120 meter, dan alfanya itu 48 derajat. Ini sin itu 48 derajat. Kemudian
Tapi itu tadi terdapat perhitungan dari ini adalah 1.600 meter persegi ini dikali dengan dari sin 40 ini nilainya adalah 0,74. Terdapatlah luasan yaitu adalah 7.133 bukan hal 7 meter persegi. Nah, interpretasi dalam program studi perjalanan menuju kota pada kasus nomor 1 ialah luas area rawan tersebut adalah 7.133,6 meter persegi atau sekitar 0,3 hektar. Dan akor ini sangat penting untuk rencana kita tata ruang nilai R, khususnya pada penentuan zonasi RPH, perhitungan koefisien dasar kota atau KDH kota, serta penganggaran reklamasi atau pembangunan fasilitas pada area tersebut. Nah, trigonometri sangat penting dalam perhitungan pada area yang sulit dijangkau secara fisik. Jadi selanjutnya ada soal nomor 2. Diketahui luasnya persamaan 1, kelilingnya persamaan 2. Terus kita masukin luas sama dengan P kali L. Nah, dari persamaan 2 ini kita terusin lagi. P tambah L sama dengan 12. Jadi P sama dengan 12 minus L. Jadi masukin hasil P-nya 12 minus L dikali L. Luasnya hasilnya 35. Dimasukin. Jadi L kuadrat minus 12L ditambah 35. Faktorisasi jadi L minus 5 L minus 7. Hasilnya L sama dengan 5 atau L sama dengan 7. Nah, karena L-nya antara ini, jadi P sama dengan 12 minus 5 sama dengan 7 atau P sama dengan 12 minus 7 sama dengan 5. Jadi P-nya 7 atau 5. Jadi dalam PWK untuk memastikan dimensi bisa menggunakan SLDV atau persamaan seperti ini. Jadi tahu panjang dan lebar dari suatu bangunan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk soalnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, yang pertama perlu kita buat adalah kita membuat terlebih dahulu diketahuinya. Nah, pada soal diketahui pada area 1 sama dengan 30P ditambah 20N dan 230. Kemudian untuk area 2, 10P ditambah 40N sama dengan 270. Untuk P ini diketahui lahan pertanian dan N itu lahan dan pertanian. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks sama dengan AX sama dengan B. A-nya diketahui 30, 20, 10, 40, P, N, dan sama dengan B-nya itu 230 dan 270. Nah, apa nih yang ditanya pada soal nomor 3, yaitu nilai P dan N dalam satuan juta meter kuadrat. Nah, kita jawab terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu hitung determinannya dahulu. Nah, rumus determinan secara umum yaitu AD dikurang BC. Untuk A-nya diketahui 30, D-nya itu 40, B-nya 20, dan C-nya 10. Nah, kita kalikan 30 dikali 40 sama dengan 1200. Dikurang dengan BC, B-nya 20, dikali 10 hasilnya 100. Jadi 1200 dikurang 200 sama dengan 1000. Nah, untuk langkah selanjutnya penyelesaian kedua itu hitung determinan matriks AP. Nah, caranya itu determinan pada kolom satunya diganti dengan matriks B, yaitu 230, 20, 270, 40. Nah, selanjutnya kita cari determinan AP. 230 dikali 40 dikurang 20 dikali 270. Hasilnya 9.200 dikurang 5.400, yaitu 3.800. Nah, langkah yang ketiga yaitu hitung determinan matriks AN. Pertama kita ubah dulu AN-nya
kolom 2 dengan matriks B, yaitu 30, 230, 10, dan 270. Kemudian kita mencari determinan AN, 30 dikali 270, 230 dikali 10, hasilnya 8.100 dikurang 2.300, hasilnya 5.800. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita mencari nilai N dan juga nilai P-nya. Untuk P, lahan pertanian, determinan AP per determinan A. Diketahui tadi determinan AP-nya 3.800, kita bagi dengan 1.000, hasilnya 3,8. Kemudian untuk N-nya, lahan yang pertanian, determinan AN per determinan A, yaitu 5.800 per 1.000, hasilnya 5,8. Nah, interpretasi PWK dalam aturan Kramer tadi diketahui yang pertama, hasil ini menunjukkan bahwa lahan N lebih tinggi daripada lahan P. Lahan N itu jumlahnya 5.800 per meter persegi dan lahan P itu cuma 3.800 per meter persegi. Hal ini logis dalam konteks perencanaan karena lahan dan pertanian biasanya memiliki nilai ekonomi dan juga pembangunan yang lebih tinggi daripada nilai P. Ini dapat kita temukan pada kasus di zona pemukiman ataupun komersial. Nah, untuk yang kedua yaitu perencana PWK menggunakan metode berbasis determinan ini untuk menetapkan pedoman harga kompensasi yang adil dan juga transparan dalam proyek pembebasan lahan dan juga memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, jadi kelompok kami itu mendapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, trigonometri dan SPLDV memiliki relevansi yang kuat dalam perencanaan wilayah dan kota. Trigonometri mendukung analisis ruang, topografi, dan pengukuran spasial. Sedangkan SPLDV membantu pemecahan persoalan alokasi, hubungan antar variabel, perencanaan, serta berbagai perhitungan kuantitatif lainnya. Kedua konsep ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa PWK untuk memahami dan menyelesaikan persoalan secara teknis secara akurat. Nah, saran kami sendiri, mahasiswa PWK perlu memperkuat pemahaman matematika dasar khususnya trigonometri dan SPLDV karena penggunaannya akan semakin kompleks pada analisis geospasial, transportasi, dan pemodelan kota. Yang kedua, dalam tugas perencanaan, gunakan perangkat lunak GIS atau CAD untuk mengintegrasikan perhitungan matematis dengan data spasial sehingga hasil analisis lebih akurat. Nah, dosen dapat memberikan studi kasus berbasis data nyata agar penerapan matematika lebih kontekstual dengan dunia perencanaan.